Kasus pemerasan, pengancaman serta tindak pencucian uang yang menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam penjara nyatanya menyeret banyak nama. Selain banyak korban bermunculan, ada juga indikasi oknum lain berinisial O yang kuat diduga terlibat dengan motif pemerasan yang sama. Lantas, benarkah sosok O yang dimaksud adalah Dr. Oki Pratama? Dan bagaimana juga munculnya konten kreator Tengku Zanzabela yang menuding Dr. Oki sebagai terduga oknum di balik pemerasan tersebut? Benarkah tudingan inilah yang membuat Dr. Oki ketar-ketir hingga menghindar dan terkesan menghilang dari publik? Seperti apa juga kehebohan minyak goreng subsidi palsu, minyak kita yang bikin geger dan meresahkan para penjual? Dan yang tak kalah heboh dan populer, seperti apa Maxi Mustafa atau Mustafa Gagap yang kini terkenal, bahkan dianggap the next Ajis Gagap? Seperti apakah kerabat Siska Sarah merayakan hari jadi Siska Nations ke-11 dengan buka puasa bersama di sebuah restoran mewah? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Terus lagi ada Dr. O yang juga sebagai dalang menurut saya. Karena dia ini kayak Markusnya gitu. Kayak lu mau aman, nih pakai dia. Kasih sekian, biar diem. Kan gitu ini. Nggak mungkin juga mereka bekerja sendiri. Tapi seberapa kamu yakin sih bahwa yang kamu yakini itu valid gitu? 99%. Belum genap sepekan Nikita Mirzani mendekam di balik bui, kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang kian menggelinding bak bola salju. Rupa-rupanya, kasus pemerasan dengan motif pengancaman itu tidak hanya dialami oleh Dr. Gladys seorang, melainkan banyak. Hal ini diungkap langsung oleh Tengku Zanzabela, orang yang dahulu lantang membela Nikita, kini berseberangan dengan sang artis. Tak sampai di situ, Zanzabela juga menguak ada oknum lain berinisial O yang diduga kuat sebagai otak dalam tindak dugaan pemerasan selain Nikita. Meski tak secara gamblang menyebutkan nama, Dr. Oki yang merasa namanya ikut dikaitkan langsung menunjuk Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum sekaligus klarifikasi terkait tudingan miring tersebut. Dari keterangan dan dari alat bukti yang sementara ini saya lihat, jauh Dr. Oki itu istilahnya bukan orang seperti itulah. Tadi malam juga dia sampaikan, Bang Sunan, mana mungkin sih saya katanya main-main istilahnya meres-meres orang. Saya punya 70 outlet gitu loh. Saya pikir oh ya benar juga ya. Dan memang saya kenal dari dulu Dr. Oki nggak aneh-aneh kok. Nggak mungkin lah dia mau istilahnya apa sih ikut-ikut campur di urusan pemerasan, ya kan? Orang udah kaya kok. Gue bisa tunjukkan ke siapapun, bahkan itu sudah berada di langit dan aman sekali. Beradanya di langit, artinya lo tahu kan, langit kan. Jadi kalau kalian masih ngebelain yang namanya si NM, si O, si apa tuh, si Topeng, kalian bagian daripada penjahat. Keterlibatan Dr. Oki dalam pusaran kasus pemerasan dan pengancaman yang menjebloskan Nikita Mirzani ke penjara baru terbongkar setelah pihak M selaku korban curhat ke media sosial. Mulanya M mengaku diminta mentransfer uang dalam jumlah yang fantastis, yaitu 15 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Meski berat, M mencoba memenuhi permintaan tersebut. Ia pun meminta Dr. Oki sebagai perantara dengan harapan bisa mendapatkan keringanan. Tapi rupanya sia-sia. Niki tetap mematok 15 miliar. Kendati berat, M tetap berusaha mencicil tiap tahun, tapi karena sudah tak sanggup lagi, ia akhirnya memilih menyerah dan pasrah pada apapun yang terjadi dengan curhat ke media sosial. Dari bukti-bukti chat yang disebarluaskan inilah terungkap peran Dr. Oki yang cukup sentral, yang mana ia tidak hanya menjadi perantara, namun juga patut diduga turut mempengaruhi korban untuk mengirim uang sesuai dengan permintaan Nikita. Jadi kurang lebih isinya tuh kayak gini. Jadi aku harus kasih kakak berapa? Kata si NM-nya 15M. Terus kata si itu, ih udah cepet cus video call kamu. Video call dia. Nangis, jangan lupa nangis. Dengan suara. Nah, hari ini dia tuh udah kayak kelabakan. Telepon kanan, telepon kiri, help me. Dan bilang kalau
dia itu sebenarnya pengen banget si NM ini memang dipenjara. Karena apa? Karena dia udah capek bayar miliaran setiap tahun. Kalau dibilang terseret, saya agak keberatan karena dia tidak ada urusan. Dia nyatakan demi Allah, Bang Sunan, saya tidak ada satu rupiah pun yang saya terima. Ya. Jadi gini, Dokter Oki ini kan temennya banyak, juga dokter-dokter juga kan. Nah, ketika dokter-dokter ini ada urusan, mungkin ada kekhawatiran produknya direview atau produknya mungkin sudah direview sama Nikita, ya dia carilah siapa yang bisa menjembatani ya si owner skincare ini, ya siapa yang bisa menjembatani ke Nikita gitu loh. Karena nggak mungkin kan langsung ke Nikita, kan nggak mungkin. Akhirnya menghubungi Dokter Oki. Jadi perlu digarisbawahi, Dokter Oki tidak pernah menghubungi siapa-siapa. Ya, orang-orang ini termasuk infonya si pelapor ini juga yang minta untuk dipertemukan dalam rangka silaturahmi, gitu loh. Ya, jadi makanya saya agak keberatan kalau Dokter Oki ini dibilang ikut dalam konspirasi. Bukti-bukti chat telah menjurus, peran serta keterlibatannya dalam dugaan kasus dugaan pemerasan kian gamblang. Tapi kemana Dr. Oki Pratama yang kini enggan muncul, bahkan terkesan menghindari awak media? Dan ketika tim Insert Investigasi mencoba mendatangi salah satu rumahnya, sang dokter pun tidak ditemukan. Lantas, ada apa dengan perubahan sikap Dr. Oki yang seolah-olah enggan dikaitkan dengan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dihadapi Nikita Mirzani? Bapak di sini. Iya, kenapa? Iya, mau izin tanya, Pak. Bapak ini benar ya rumahnya Dr. Oki? Iya, ini dari mana? Dari Trans TV, Pak. Iya, boleh. Terus? Kita sebenarnya udah ngehubungin Dr. Oki. Iya. Cuma ternyata tadi tuh sempat TV satu WhatsApp-nya. Oh, iya. Terus? Tapi mungkin ini kan benar ya rumahnya Dr. Iya, Oki. benar. Dr. Oki kesini mungkin terakhir kali kapan, Pak? Kesininya? Dia jarang sih ya. Jadi kita nggak tahu ke berapanya gitu ya, berapa harinya. Tapi paling nggak memang dia kadang bisa dikatakan 2 minggu sekali, dalam sebulan itu sekali bisa 2 kali gitu kesininya. Mungkin pernah ngeliat ya ada teman-teman artis main di sini kayak mungkin Nikita Mirzani. Nah bener, iya pernah gitu. Oh pernah. Bikin Tapi konten apa gimana? iya udah lama itu mah konten kayak rumah ini kan kayak gitu ya, rumahnya bagus lah apa kayak gitu. Dokter Oki baik, sehat, tidurnya di rumah juga nyenyak. Hilangnya Dr. Oki Pratama, sosok sahabat yang paling loyal dan getol membela Nikita Mirzani, memang mengutas banyak tanya. Apalagi membayangkan betapa dekatnya mereka, bahkan Niki sendiri telah menganggap sosok Dr. Oki sebagai bapak peri, otomatis banyak yang menunggu kemunculannya. Sayangnya, alih-alih datang ke Polda Metro Jaya menjenguk Niki dalam tahanan, Dr. Oki malah menghindar, bahkan terkesan sembunyi. Berbanding terbalik dengan sikap Fitri Salhuteru yang justru ungkap rencana membesuk. Jadi dokter nggak mau ikut drama yang sedang berlangsung? Pernah kan? Tapi kan ini kan sahabat sendiri. Maaf ya. Iya sahabat sendiri, mungkin gimana dok? Supportnya. Supportnya. Kita Mirzani selalu support. Oh, berarti sama NM seperti keluarga yang berarti ya kan selalu support terus ya. Tapi soal itu yang kepada DPR gimana? Jadi ngasih dok. Perbuatan Nikita terhadap diri saya saat itu, kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Belum terpikir karena memang komunikasi saya sama Niki kan terputus. Sudah hampir 2 tahun ini memang saya tidak punya komunikasi sama Niki, ya kita lihat aja nanti. Mana kawan, mana lawan? Pada posisi Nikita Mirzani, jawabnya seperti begitu samar bersama penahanannya terkait kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Saat dirinya meringkuk di tahanan, justru Fitri Salhuteru muncul dan menunjukkan empati. Berbanding terbalik dengan sikap Oki Pratama yang seakan memilih menghindar. Lantas, apakah mungkin dibalik perubahan sikap, Dr. Oki sebenarnya sedang khawatir nasibnya yang kemungkinan besar bisa menyusul Nikita bila telah resmi dilaporkan pihak Reza Gladys? Benarkah pihak Reza meyakini ada indikasi keterlibatan Dr. Oki sehingga mereka bersikukuh meminta pihak berwajib segera menetapkan status sang dokter menjadi tersangka? Yang 2 orang itu lagi
itu dengan inisial Dr. O ya. Keterkaitan Dr. O ini adalah terhadap peristiwa hukum tertanggal 27 Oktober. Dan kemudian dengan inisial Dr. S dengan keterkaitan peristiwa 27 November 2024. Dan artinya kami beranggapan bahwa dengan barang bukti yang kami sajikan mulai 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 7 November ini adalah merupakan peristiwa hukum yang saling berkaitan dan tidak boleh diputus-putus, sehingga kemudian kami berpendapat bahwa harus ada lebih dari 2 tersangka, yaitu 4 tersangka, seperti itu. Menjembatani untuk sama-sama nggak ribut-ribut lagi, gitu loh. Dan yang minta tolong siapa sih? Coba kalau mau denger rekaman atau lihat chat, yang minta tolong duluan siapa? Atau Dr. Oki yang hubungin pelapor? Kan enggak. Atau Nikita Mirzani yang hubungin pelapor? Kan enggak. Siapa yang minta tolong? Dan siapa yang main ngerekam-rekam? Ingat loh, nih, abang senior saya sebagai kuasa hukum pelapor, harusnya abang juga memperingatkan klien abang bahwa di Republik ini ada undang-undang yang melarang orang main rekam-rekam tanpa izin, tanpa hak. Kenapa saya bilang tanpa hak? Yang boleh merekam ya untuk kepentingan penyidikan itu jelas institusi, kan ada proses hukum. Bukan masalah puas atau puas nggak puas, tapi ini hal yang tidak kita inginkan, tapi mau bagaimana lagi, karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri, karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Berharap 4 miliar itu balik gak sih, dokter? Serahin sama penyidik itu. Yang jelas pokoknya doain yang terbaik buat kita, buat semuanya. Seperti apa juga peredaran minyak kita palsu yang kian meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.